Alasan memilih drone Turki sangat jelas bagi Indonesia dapatkan transfer teknologi demi majukan industri pertahanan lokal. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia baru saja mencuit soal rencana pembangunan kekuatan TNI. Salah satu caranya adalah membeli alutsista. Alutsista yang disebut Kemhan RI dalam cuitannya adalah beberapa drone buatan pabrikan Turki. Belum lama ini Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan rencana pengembangan dan pembangunan kekuatan TNI, diantaranya adalah pembelian drone Akinci dan Angka Turki. Namun yang mencuri perhatian adalah alasan mengapa TNI memilih produk Turki. Pengadaan drone-drone ini dimungkinkan karena pabrikan Bayraktar Teknologi dan Turki Aerospace Industry bersedia bekerja sama dengan PT DI melakukan transfer teknologi. Sangat krusial bagi Indonesia memastikan setiap pengadaan alutsista dibarengi dengan program transfer teknologi. Bahkan hanya platform sederhana macam drone, bahkan aset yang lebih kompleks dari kapal perang, kapal selam hingga jet tempur juga datang dengan program yang sama. Indonesia jangan selamanya hanya sebagai pembeli, tapi juga belajar dari barang yang mereka beli. Transfer teknologi merupakan upaya penting yang perlu Indonesia jalankan demi kemajuan bangsa, terutama di bidang industri pertahanan. Transfer teknologi menjadi poin wajib di setiap program pengadaan alutsista dari luar negeri. Dalam jangka panjang yang diharapkan dengan adanya alih teknologi ini membuat industri lokal maupun para ahli Indonesia dapat mewujudkan kemandirian di bidang pertahanan. Menjadi mandiri membuat Indonesia tidak selalu bergantung pada produk asing. Mendorong kemandirian pada industri pertahanan lokal kerap kali juga digaungkan oleh pemerintah. Membentuk industri pertahanan yang kuat dan mandiri agar mampu bersaing dan menguasai pasar dalam negeri, utamanya dapat diperhitungkan di pasar internasional. Kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang. Kita bisa menilai kekehnya Indonesia pada upaya transfer teknologi ini dalam proyek KF21 Boramae bersama Korea Selatan. Sudah menjadi buah bibir hubungan kedua negara memburuk belakangan ini dalam proyek tersebut. KF21 Boramae adalah jet tempur yang dibangun oleh Korea Selatan dan Indonesia datang sebagai mitra. Sebagai mitra, salah satu tanggung jawab Indonesia adalah ikut membiayai mega proyek tersebut. Menurut kesepakatan awal, Indonesia menanggung 20% atau sekitar 1,3 triliun won dari total biaya pengembangan KF21 Boramae. Namun Indonesia gagal melunasi itu semua dan Jakarta baru membayar 278,3 miliar won. Bukannya berusaha melunasi, Indonesia malah meminta penyesuaian pembayaran kepada pemerintah Korea Selatan atas biaya jet tempur tersebut. Dari 1,3 triliun yang perlu dibayar, Indonesia hanya mau membayar sekitar 600 miliar. Indonesia meminta penyesuaian pembayaran agar sejalan dengan kemajuan kerjasama yang telah dan masih akan bekerja sama dengan Korea Selatan, ucap Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigadir Jenderal TNI Edwin Adrian Sumanta kepada Antara pada 7 Mei 2024. Walau demikian, Indonesia punya alasan sendiri mengapa gagal melunasi patungan itu, bahkan meminta penyesuaian pembayaran. Edwin mengatakan bahwa Indonesia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan di awal sebagai satu-satunya mitra Korea Selatan dalam proyek tersebut. Contohnya seperti Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan transfer teknologi jet tempur tersebut.
Terdapat beberapa program yang tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, alhasil pembayarannya juga perlu disesuaikan. Adalah sangat wajar dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Jika program tidak diikuti oleh teknisi Indonesia, maka kita tidak perlu menanggung biaya sepenuhnya.